Coba bayangkan sebuah kota baru yang sedang tumbuh di tengah Kalimantan. Bukan kota biasa, melainkan ibu kota masa depan Indonesia, Ibu Kota Nusantara, IKN. Kalau sebelumnya kita banyak mendengar soal istana, masjid, atau hunian ASN, kali ini mari kita menengok sisi lain yang tak kalah penting, infrastruktur jalan tol, jembatan, dan bahkan ruang hijaunya. Karena apa artinya sebuah kota baru, jika mobilitas warganya terhambat, atau lingkungannya kehilangan keseimbangan? Menurut laporan dari IKN Pos, ada kabar baik, tol IKN Seksi 3A, Karangjoang Karyangau, sepanjang 9,2 km rampung lebih cepat dari target Desember 2025. Saat ini tol itu sudah memasuki tahap profesional handover, atau PHO. Tol ini digarap PT Brantas Abipraya. Spesifikasinya tidak main-main. Ada 3 jembatan besar melintasi Sungai Wain sepanjang lebih dari 1 km. Dilengkapi 4 overpass dan 1 underpass. Trase jalannya kombinasi antara elevated dan at-grade, menyesuaikan kondisi geografis Kalimantan. Fakta menarik lainnya, tol ini menjadi yang pertama di Indonesia yang melintasi 3 sungai berkelok yang dilalui kapal tongkang. Secara teknis, ini prestasi konstruksi yang patut diapresiasi. Manfaatnya juga nyata. Perjalanan dari Balikpapan ke kawasan inti IKN yang biasanya makan waktu 2-3 jam, kini bisa ditempuh sekitar 1 jam. Bayangkan dampaknya bagi mobilitas ASN, logistik, hingga masyarakat sekitar. Bagi saya, ini bukti bahwa infrastruktur IKN bukan hanya simbol politik, tapi juga soal efisiensi nyata. Tapi tidak semua proyek berjalan mulus. Menurut media Kaltim, pembangunan Jalan Bebas Hambatan, JBH, Seksi 6A, Riko Outer Ring Road IKN, menghadapi tantangan klasik, pembebasan lahan. Progresnya sebenarnya positif, per 1 September 2025 sudah mencapai 77,8%, sedikit di atas target. Namun masih ada 13 bidang tanah seluas hampir 19.000 meter persegi yang belum tuntas statusnya. Akibatnya, kontrak proyek senilai 1,6 triliun rupiah ini harus diperpanjang sampai 2026. Yang menarik, meski lahan belum bersih sepenuhnya, pembangunan tetap berjalan dengan strategi teknis. Misalnya, dibuat overpass untuk mengalihkan jalur lama agar tidak terputus oleh trase baru. Menurut saya, inilah realita pembangunan di Indonesia. Urusan teknis bisa cepat, tapi urusan sosial seperti lahan seringkali lebih kompleks. Dan kalau masalah ini tidak segera tuntas, risiko biaya tambahan dan molornya proyek pasti mengintai. IKN tidak hanya bicara jalan tol dan gedung beton. Menurut laporan, pemerintah juga menyiapkan proyek penanaman pohon skala besar di kawasan inti pemerintahan. Rencananya, sekitar 30.000 pohon ditanam di lahan 30 hektar, 1.100 pohon per hektar. Tujuannya adalah rewilding, menghidupkan kembali ekosistem hutan yang sebelumnya terganggu pembangunan. Tender pertama sempat gagal karena minim peserta. Namun tender ulang pada September 2025 berhasil menarik minat 13 perusahaan dengan anggaran sekitar 3,3 miliar rupiah. Inspirasi proyek ini datang dari Samboja Lestari, sebuah contoh nyata bagaimana hutan bisa dipulihkan dari semak belukar. Bagi saya, ini bagian penting dari visi Smart Forest City. Kota modern bukan berarti melupakan alam. Justru keberlanjutan harus jadi pondasi. Dan penggunaan teknologi seperti geotagging untuk memantau pertumbuhan pohon adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Sekarang mari kita lihat proyek lain yang tak kalah strategis. Menurut laporan dari Kompas, tol IKN Seksi 1B yang menghubungkan Bandara Sepinggan Balikpapan langsung ke kawasan inti IKN sedang digarap oleh PT PP Persero. Nilai kontraknya fantastis, 3,75 triliun rupiah. Tapi progresnya cukup meyakinkan. Perkembangan per Agustus 2025 mencapai 16,43%, lebih tinggi dari target 12,10%. Yang membuat proyek ini menarik adalah teknologinya. Fotogrametri untuk pemetaan akurat. Hydraulic pile breaker untuk mempercepat dan mempresisi pondasi. Selain itu,
Ada rencana pembangunan jembatan box girder melengkung dengan sistem balancet cantilever. Desain ini digadang-gadang bakal jadi ikon teknik sipil Indonesia, sekaligus wajah baru akses utama menuju IKN. Ini adalah pintu gerbang utama IKN. Begitu orang mendarat di Balikpapan, lalu masuk ke tol ini, mereka akan langsung mendapat kesan, inilah ibu kota masa depan. Kalau kita rangkum, ada 3 wajah pembangunan IKN yang bisa kita lihat dari proyek-proyek ini. Wajah efisiensi, tol seksi 3A selesai lebih cepat, menunjukkan kapasitas manajemen proyek yang baik. Wajah tantangan, JBH seksi 6A menghadapi kendala lahan, mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya soal beton dan aspal, tapi juga manusia dan tanah. Wajah keberlanjutan, proyek penanaman pohon dan desain Smart Forest City memperlihatkan bahwa IKN juga bicara soal ekologi, bukan hanya infrastruktur keras. Di sisi lain, semua proyek ini punya satu benang merah, konektivitas. Karena tanpa jalan yang menghubungkan, tanpa akses yang lancar, kota baru sebesar apapun akan sulit hidup. Sebagai orang yang tinggal di sekitar IKN, saya melihat pembangunan tol-tol IKN ini bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah simbol niat serius. Namun, saya juga percaya, sebuah kota tidak bisa hidup hanya dengan jalan tol dan gedung megah. Jalan tol harus bertemu dengan kehidupan sehari-hari. Ada orang yang menempuhnya untuk bekerja, ada keluarga yang berkunjung, ada logistik yang bergerak lancar. Begitu pula ruang hijau, jangan sampai hanya jadi proyek penanaman seremonial. Ia harus tumbuh, dirawat, dan benar-benar menjadi paru-paru kota. Menurut saya, IKN sedang berjalan di jalur yang tepat. Tapi ujian sebenarnya adalah bagaimana infrastruktur ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya jadi catatan progres di atas kertas. Akhirnya, kalau kita melihat ke depan, seluruh tol IKN dari seksi 1A hingga 6C ditargetkan tersambung pada 2028. Itu artinya, perjalanan membangun konektivitas Nusantara masih panjang. Namun langkah-langkah awal ini memberi gambaran jelas, IKN bukan sekadar mimpi di atas kertas. Jalan, jembatan, bahkan pohonnya mulai nyata. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah semua ini akan benar-benar membawa IKN menjadi kota modern, inklusif, dan berkelanjutan? Jawabannya mungkin belum bisa kita lihat sekarang. Tapi satu hal pasti, jalan menuju Nusantara sudah mulai terbuka.